Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 perkara dan murka kepada kalian 3 perkara. Innallaha yardalakum. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ikhwanu fillah. Mari kita mengutip perkataan Imam besar Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy-Syahrawi rahimakumullah. Pernah mengatakan, ridho min rabbil alamin wa huwa tamamur rizki. Ridhonya Allah terhadap kita adalah rezeki yang paling sempurna. Ketika Allah ridho terhadap kita, maka kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat kita akan temukan. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita merujuk satu hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim rahimakumullah dari sahabatnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarda lakum salata wa yakrahu lakum salata." Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 perkara dan murka kepada kalian 3 perkara. Innallaha yarda lakum. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian anta uluhu la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa anta tasimu bihabillahi jami'a. Berpegang teguhlah di tali jalan Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wa yakrahu lakum salata, dan Allah juga murka kepada kalian 3 perkara. Qila wa qala. Orang yang selalu berkata bohong, selalu berkata dusta, selalu menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak valid. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kathratu su'ali, orang yang banyak bertanya-tanya. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idaatil mal, orang yang menghabiskan hartanya dengan sia-sia. Ikhwanu fillah. Yang pertama adalah kita harus tauhid ini benar. Jangan sampai kita rajin sholat, naik haji, puasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, tapi ada kesyirikan di dalam diri kita. Ada kemusyrikan yang kita pelihara di dalam diri kita. Kita masih mempercaya bahwa ada jimat, mempercaya bahwa ada tempat yang keramat, seakan-akan di situ bisa mendatangkan kebahagiaan dan keburukan. Di laut kita seakan-akan bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan, menyembah pohon, menyembah berhala. Nah, ini adalah kemusyrikan yang sangat dahsyat. Dan orang yang mempunyai sifat kesyirikan ini, sehebat apapun dia beribadah, itulah yahbatanna amaluka. Terputus amal-amalnya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah di tali jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa tali jalan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika ada perbedaan, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ketika itu masih terjadi perbedaan, maka jadikan perbedaan itu sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah. Yang ketiga adalah wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Perpecahan belah bisa terjadi karena ego kita. Perpecahan belah bisa terjadi karena apa? Kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa yang tahu segalanya. Dan perpecahan bisa terjadi karena apa? Karena kita selalu memandang enteng orang. Cuma kita yang benar. Satu kelompok menganggap dirinya kelompok ini yang paling benar. Satu kelompok mengatakan kelompok ini yang salah. Seakan-akan kelompok yang paling benar. Seakan-akan golongan yang paling hebat. Maka inilah bisa terjadi perpecahan di dalam umat Islam. Dan ketika kita terjadi perpecah belahan, maka Islam kita
akan bisa menjadi lemah. Maka ikhwanu fillah, jangan sampai kita terjadi perpecahan di antara kita. Hilangkan perbedaan-perbedaan. Jadikan juga perbedaan-perbedaan itu sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita ketahui, hadis ini merupakan juga pelajaran bagi kita bahwa ada Allah yang sangat benci. Ada golongan yang Allah sangat murka kepada mereka. Yang pertama, qila wa qala, orang yang selalu berkata dusta. Orang yang selalu menyebarkan berita-berita bohong. Lisannya selalu berkata bohong. Apakah lisan ini hanya sekedar hanya kita mengucapkan begini? Tetapi perlu kita ketahui, status kita di Facebook, kita share juga berita-berita yang tidak benar, maka itu termasuk perwakilan lisan kita. Karena sesungguhnya mulia dan hinanya seseorang itu tergantung dari lisannya. Kalau lisannya baik, maka mulialah orang itu. Kalau lisannya jelek, maka hinalah orang itu. Maka jaga lisan kita ini. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis mulianya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata baik atau diam saja. Ikhwanu fillah. Yang kedua adalah wakatrati soal. Orang yang paling banyak bertanya, sering bertanya. Ketika Allah dan Rasulullah memerintahkan, sami'na wa ta'na. Jangan selalu bertanya, kenapa begini, kenapa seperti ini, ada apa dengan ini. Nah, ini yang perlu kita hadirkan di dalam diri kita. Ketika Allah perintahkan, ketika Allah Rasul perintahkan, maka itu pasti yang terbaik bagi kita dan pasti itu bermanfaat bagi kita. Tidak ada keburukan ketika Allah perintahkan, tapi ketika Allah larang, ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu, maka itu pasti keburukan akan menimpa kita. Maka tinggalkan segera. Jangan selalu banyak bertanya. Yang ketiga adalah wa idaatil mal, orang yang menyanyiakan hartanya. Orang yang membelanjakan hartanya dengan sia-sia. Apa yang dimaksud dengan sia-sia? Ketika Allah berikan nikmat kekayaan, ketika Allah berikan nikmat harta yang berlebihan, maka hartanya ini digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dihabiskan untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya habis dengan sia-sia, tidak ada nilainya. Karena sesungguhnya ikhwan fillah, perlu renungan bagi kita. Nanti di akhirat kelak. Harta itu dua pertanyaannya. Min aina taksabahu wa fi ma anfaqu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia dibelanjakan. Kalau kita dapatkan secara halal, kita belanjakan secara halal, maka ini termasuk harta yang akan menolong kita. Tapi kalau kita dapatkan haram, kita belanjakan secara haram, maka ini akan celaka bagi kita. Harta kita yang menyeret kita ke dalam api neraka. Ikhwan fillah, renungan bagi kita. Maka jaga harta kita. Gunakan, infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, inilah yang perlu kita renungkan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dengan nasihat yang singkat ini menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.